Perjuangan untuk menghadirkan sebuah perdamaian dunia mestinya menjadi perjuangan bagi semua orang. Mengapa demikian? Karena semua orang dihadirkan oleh Tuhan di bumi yang sama, di bumi yang satu, dan sepatutnya lah semua orang bersama-sama, hidup bersama, bergotong royong, membangun hidup bersama yang baik sebagai keluarga sesama manusia. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dari sejak hadirnya manusia, bahkan hingga kini, sebuah perdamaian itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Bahkan konflik bukan hanya antar individu di dalam sebuah masyarakat ataupun sebuah keluarga, tapi juga komunitas, bangsa, bahkan juga antar bangsa. Sejarah perjuangan bangsa-bangsa atau sejarah juga perang-perang antar bangsa membuktikan kepada kita bahwa ternyata dunia ini tidak juga kunjung untuk bisa merajut perdamaian, merajut kebersamaan, untuk kemudian hidup bersama dalam dunia yang satu ini. Kita bisa melihat juga kalau kita bicara tentang agama, dan hampir semua agama mengakui bahwa ketika manusia dicipta itu dan manusia itu dihadirkan di bumi yang satu dan mestinya mereka saling tolong-menolong, ternyata peristiwa Eden di Taman Eden atau peristiwa Adam dan Hawa, di sana manusia atau Adam dan Hawa saling menyalahkan. Bahkan kemudian mereka bukan hanya saling membantu untuk mentaati Tuhan, maka mereka kemudian bekerja sama melawan Tuhan. Memang di sana kita melihat adanya kegelapan yang membujuk Adam dan Hawa untuk mencurigai Allah yang baik itu, dan kemudian tidak mau mentaati Allah yang baik itu. Dan karena tidak mentaati Allah yang baik itu, maka manusia tidak punya kemampuan untuk melakukan yang baik. Kegelapan ataupun yang jahat itu menguasainya, memenjarakannya. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Allah, Tuhan itu kemudian membawa manusia itu keluar dari Eden. Dan di sana juga Tuhan tidak meninggalkan manusia. Dan manusia bisa hidup di dalam pertolongan Tuhan. Tapi lagi-lagi kita melihat, bicara tentang Kain dan Habil, di sana juga perseteruan di dalam keluarga, yaitu kalau awalnya adalah suami istri, maka kemudian awal lanjutnya adalah antara adik dan abang atau saudara kandung. Itu terjadi. Dan kita melihat bahwa perseteruan antara ataupun pertengkaran antara Adam dan Hawa, pertengkaran antara anggota keluarga, anak dan anak, itu kemudian menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang besar dalam komunitas manusia. Kita melihat manusia saling menyerang satu sama lain, saling mempersulit satu sama lain, manusia saling menguasai ataupun berusaha untuk menindas yang lain, bukannya bersama-sama untuk menghadirkan kedamaian. Maka kemudian ketika manusia itu menyerang sesamanya manusia, baik suami menyerang istri ataupun istri menyerang suami, anak dengan anak menyerang, demikian juga anak menyerang orang tua, demikian juga orang tua tidak lagi bertanggung jawab terhadap anaknya. Di sini kita bisa melihat bagaimana dunia ini menjadi sesuatu yang terus penuh dengan konflik. Konflik individu, konflik antar individu, konflik dalam keluarga, konflik antar komunitas, konflik dalam sebuah bangsa, dan konflik antar bangsa-bangsa dunia. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin manusia itu bisa mewujudkan perdamaian? Saya katakan tadi bahwa manusia dicipta oleh Tuhan. Kalau manusia dicipta oleh Tuhan, ditempatkan di dalam dunia yang satu, maka sesungguhnya Tuhan itu menginginkan manusia itu hidup bersama dengan baik. Segala sesuatu yang tidak menghasilkan kebaikan, baik untuk diri sendiri, untuk sesama, dan secara khusus juga untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah sesuatu yang jahat. Dan itu menghancurkan satu sama lain, berarti menghancurkan segalanya. Karena itu sekali lagi bahwa manusia di situ tidak diizinkan sebenarnya untuk bisa menyerang satu sama lain, menindas satu sama lain, tetapi
harusnya memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi dari pihak Allah jelas bahwa manusia dicipta untuk kebaikan, untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan, untuk menghadirkan kasih Tuhan. Itu artinya bahwa manusia itu harus hidup bersama dengan baik. Manusia yang harus berusaha untuk saling memberikan kebaikan bagi yang lain, menghadirkan kesejahteraan bersama. Maka harusnya gap antara yang kaya dan miskin akan makin menipis. Dan kemudian juga korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia ini harusnya juga makin terkikis. Kenapa? Karena memang semua tindakan-tindakan jahat itu adalah melawan Allah dan juga merusak sesama kita. Maka kalau kita tidak bisa hidup bersama dengan baik, maka kita akan mati bersama. Maka dengan demikian, supaya kita ini bisa hidup bersama dengan baik, maka kita harus memelihara hidup, menjaga hidup. Hidup itu indah, maka keindahan hidup itu harus dinikmati, dijaga, dan dibagikan kepada sesama manusia. Supaya kita semua yang hidup ini menikmati hidup yang indah itu.